sistem pembelajaran kooperatif yang menghubungkan permainan dan kompetensi antar kelompok, sehingga siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga belajar melalui kegiatan yang menyenangkan dan memotivasi. Selanjutnya, karakteristik dari model pembelajaran Teams Game Turnamen ini yang pertama yaitu belajar dalam kelompok kecil. Yang kedua yaitu adanya permainan akademik yaitu games. Yang ketiga yaitu turnamen antar siswa. Yang keempat, skor kelompok berdasarkan kinerja dari individu. Yang selanjutnya yaitu adanya penghargaan kelompok. Yang selanjutnya lagi yaitu adanya kombinasi belajar, kompetisi dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada keterlibatan aktif siswa. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kayak apakah temennya sudah komplit lagi coba dilihat kayak gini ya? Sudah. Oke, kita langsung aja ya. Pada materi ini kita akan belajar mengenai gerhana bulan. Namun sebelum itu kita buka dengan doa dulu ya. Silahkan berdoa minta doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu silakan. Berdoa cukup. Kita belajar dengan bulan itu akan menjelaskan tentang sampai pembelajarannya. Yang pertama itu memahami konsep gerhana bulan. Yang kedua itu memahami operasi hitung dan yang ketiga itu menangkap operasi hitung. Itu akan menyaksikan suatu minggu yaitu apa ini? Termometer. Sekali. Nah, termometer ini yang satu itu menunjukkan suhu 100 derajat, yang satunya itu menunjukkan suhu minus 5 derajat. Ada yang tahu nggak artinya itu apa? Kalau yang minus 5 derajat itu lebih dingin, Bu. Oke, betul sekali. Jadi kalau misalkan ada minus itu menunjukkan bahwa suhunya lebih rendah karena minus itu ada di bawah 0. Ya, jadi bilangan bulat itu ada terdiri dari negatif, itu juga nol dan positif. Nah, keduanya itu membentuk satu bilangan yang disebut bilangan bulat. Bilangan bulat itu memiliki macam-macam operasi bilangan itu terdiri dari penjumlahan, penguraan, pembagian, dan perkalian. Nah, masing-masing itu memiliki aturan yang beda-beda. Tapi kalau misalkan yang penjumlahan itu temannya itu sama penguraan, kalau perkalian itu temenannya sama pembagian. Nah, mereka itu punya aturan yang beda-beda. Ketika bilangan bulat positif dijumlah dengan bilangan positif juga, nanti akan menghasilkan bilangan yang sama yaitu positif. Nah, sedangkan ketika bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan yang negatif juga. Sedangkan ketika bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, kita lihat nanti akan mana yang lebih besar. Nah, hasilnya nanti akan mengikuti nilai dari bilangan yang lebih besar. Kalau misalkan nih nilainya yang lebih besar itu positif, nanti hasilnya positif. Kalau nilai yang lebih besar itu negatif, nanti hasilnya akan berubah negatif. Kalau misalnya nih ada bilangan 8 ditambah 2, hasilnya berapa? 10. Betul sekali. Nah, satu lagi, kalau misalkan ada minus 2 terus minus 6, hasilnya berapa? Minus 8. Betul sekali. Nah, jadi ini itu contoh dari operasi bilangan bulat yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak harus jawab. Oke, baik. Apakah ada yang ditanya kelas? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya mau bertanya. Oke, silakan Dias. Mohon maaf Ibu, saya kurang paham tentang konsep operasi penjumlahan dan pengurangan jika ada nilai plus minusnya. Oke, karena Dias belum paham mengenai operasi bilangan bulat yang adalah negatif dan positif. Nah, jadi ini teman-teman Dias ada yang ingin dijelaskan dalam supaya Dias itu lebih paham lagi sama materinya. Ya, Bu. Oke, silakan Ayu. Jadi gini, kalau aku tuh ya biasanya punya utang sama punya uang. Nah, kalau utang itu negatif, kalau uang positif. Misal aku punya utang ke kamu 10.000, tapi aku baru punya uang 6.000. 6.000 itu aku kasih ke kamu. Jadi kan aku masih punya utang 4.000. Sama aja kan min 10 ditambah 6 sama dengan minus 4 gitu. Oh, terima kasih Ayu. Oke, terima kasih Bayu. Tepuk tangan untuk Bayu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan ini punya satu aturan sama, perkalian dan pembagian juga punya aturan yang sama. Baik, untuk menjelaskan materi mengenai perkalian dan pembagian itu akan dibagi kelompok menjadi 3 ya. Pembagian itu secara hitung dari pojok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang anak-anak kumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
secara bertahap. Nah, nanti ibu akan berdiktiknya satu soal nanti harus kalian kerjakan cepet-cepetan. Nah, ibu akan menyediakan satu spidol di sini yang harus kalian ambil cepet-cepetan ya setiap kelompoknya. Nanti kalau misalkan siapa cepat dia dapat mengerjakan soalnya di depan. Sudah siap anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah disiapkan untuk kertasnya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, fokus ya. Naila beli uang membeli 10 apel. Kemudian ia memberikannya pada Ayu sebanyak 3 apel. Setelah itu, Naila diberikan 10 apel oleh ibunya. Nah, berapa total apel yang dimiliki Naila sekarang? Oke, silakan didiskusikan bersama temannya. Yang sudah selesai boleh cepat-cepat langsung mengerjakan di depan untuk mengambil videonya terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana jawabannya? Apakah benar? Benar. Ada jawaban yang beda? Tidak. Oke, anak-anak, soal selanjutnya silakan dicermati dan fokus. Ini buat kantong plastik. Satu plastik berisi 5 karet. Nah, Ayu memberikan 3 karet kepada temannya. Berapa karet yang dimiliki Ayu sekarang? Silakan didiskusikan dan cepat-cepat untuk mengerjakan di depan. Oke, jawaban dari bagian adalah 7. Jawabannya benar nggak anak-anak? Betul. Ada yang beda? Oke, kita langsung ke soal yang terakhir. Dias memiliki 10 es krim. Lalu membagikannya pada 5 rekannya dengan sama rata. Kemudian, dia mendapatkan es krim lagi dari ibunya, yaitu sebanyak 5 es krim. Kemudian, dia memberikannya 1 es krim kepada 1 teman yang lain. Pertanyaannya, berapa sisa es krim yang dimiliki dia sekarang? Oke, selamat didiskusikan. Apakah kalian semangat? Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya kita akan mengajukan turnamen antar kelompok. Nah, untuk peraturannya, ibu bisa tolong untuk satu kelompok menyiapkan 1 ponsel. Oke, maka sudah? Sudah. Nah, ibu akan menjelaskan aturan bermainnya ya. Nah, latihan soal ini kita akan menggunakan metode 3T atau tim games turnamen, yaitu nanti satu anak itu harus mengerjakan 1 soal. Nah, caranya itu ibu nanti akan menampilkan soalnya setelah kalian scan gambarnya. Dan sebelum kalian mengerjakan soalnya, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan 1 soal sudah selesai, akan ditampilkan poinnya. Akan ditampilkan poinnya kalian. Setelah itu, soal selanjutnya akan dikerjakan ke teman satu kelompok yang lain. Dan sebelum mengerjakan soal itu juga, temannya harus angkat tangan terlebih dahulu, baru mengerjakan. Nah, terdapat 10 soal, dengan 1 soal itu waktunya 10 detik. Kecepatan dan ketepatan itu nanti akan menjadi poin kalian. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, silakan untuk scan gambarnya. Apakah sudah login semua anak-anak? Sudah. Oke, ponselnya silakan dipegang sama teman kamu yang paling kiri. Ini. Oke. Sudah? Sudah. Ibu mulai ya. Karena soalnya sudah selesai, kita ngambil
Menyenangkan. Kalau misalkan teman-teman kita belajar yang soal lagi pakai TGT, mau nggak? Oke, sepertinya waktunya sudah selesai ya anak-anak. Karena hari ini kita sudah belajar bilangan bulat. Ibu akan memberikan latihan soal supaya anak-anak lebih paham mengenai materi ini. Misalkan untuk di rumah dikerjakan latihan soal dalam 50 di buku LKS ya. Baik, Bu. Nah sebelum ibu tutup belajar ini, kita tadi juga belajar apa aja? Bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, betul sekali. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya. Jadi karena waktunya sudah habis, ibu tutup ya. Sebelum ibu tutup, alangkah kita baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa. Baik, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Refleksi dari model pembelajaran TGT adalah yang pertama yaitu kelebihan dari model pembelajaran TGT. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa karena model ini lebih baik dari pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu mendorong siswa untuk lebih aktif, kritis, dan sistematis. Yang ketiga yaitu menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu melatih kerjasama tim, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan efek positif pada aspek kognitif siswa. Selanjutnya, kekurangan dari TGT yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lebih lama dalam perencanaan dan juga pelaksanaannya. Yang kedua, siswa dengan kemampuan tinggi bisa saja kesulitan menjelaskan materi kepada anggota tim yang lain. Yang ketiga, tidak semua siswa berpartisipasi aktif. Yang keempat, suasana kelas bisa menjadi lebih ramai. Dan yang terakhir, membagi siswa ke dalam kelompok yang beragam sering tidak mudah, sehingga sering